Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan melihat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salat serta salam, tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yakni akhlak mulia manifestasi ihsan. Dalam akhlak mulia manifestasi ihsan terdapat 3 subbab, yakni yang pertama kedudukan dan ruang lingkup akhlak, yang kedua proses pembentukan akhlak, dan yang ketiga aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Presentasi pertama akan dilakukan oleh saya sendiri. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Adam Prasetyo. Yang pertama adalah dalam kedudukan dan ruang lingkup akhlak. Yang pertama kita akan membahas pengertian. Jadi pengertian di sini ada 3, yakni dari segi etimologis, dari Khazanah Islam, dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama secara etimologis, akhlak merupakan jamak dari al-khuluq, yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan, tabiat, atau karakter. Yang kedua, menurut Khazanah Islam, akhlak adalah ilmu yang mengkaji tentang perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk, disebut dengan istilah akhlak. Itulah pengertian dari akhlak menurut Khazanah Islam. Lalu menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memperlakukan pertimbangan dan pemikiran. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang berpijak pada kebenaran yang telah digariskan oleh doktrin agama yang bersumber pada Al-Quran dan Ahadits. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa akhlak adalah sesuatu perilaku atau sikap manusia yang keluar tanpa adanya pemikiran dan pemaksaan. Jadi perilaku tersebut keluar secara spontan. Kemudian kita akan membahas kedudukan akhlak. Jadi akhlak adalah kunci dari kesempurnaan iman. Jadi adanya orang yang beriman tanpa berakhlak itu termasuk orang yang munafik. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 8-9. Berikut adalah bunyi surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang artinya, dan di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sedang yang sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Jadi mereka itu percaya akan hari akhir, tapi perbuatan dari akhlak mereka tidak mencerminkan bahwa mereka itu percaya dalam hari akhir. Jadi mereka termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian kita akan bahas akhlak dalam perspektif Islam. Akhlak dalam perspektif Islam adalah merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seorang muslim. Contoh dari akhlak merupakan kunci kesuksesan dari seorang muslim, dapat kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang pekerja yang jujur dan baik, mereka akan cepat untuk naik derajatnya, naik pangkatnya, dan mudah dipercaya orang, sehingga mereka lebih cepat sukses daripada mereka-mereka yang tidak punya akhlak atau akhlak mereka buruk. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Amanda Dita Alfia, absensi nomor 7. Proses pembentukan akhlak. 1. Pembiasaan. Pembiasaan untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan cara melatih jiwa kepada tingkah laku yang baik dan menghindari tingkah laku yang tidak benar. Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan diri untuk melakukan aktivitas tanpa paksaan. Yang kedua, keteladanan. Akhlak dapat dibentuk dari diri sendiri atau lingkungan sekitarnya. Ini dapat diambil dari meneladani perjalanan hidup para nabi, sahabat, serta sejarah orang-orang yang memiliki keutamaan akhlak. 3. Refleksi diri. Melakukan perenungan atas segala perbuatan, baik atau buruk, dan disertai dengan kesadaran.
menganggap diri sebagai individu yang baik, kekurangan daripada kelebihannya. Niatkan diri untuk berdakwah. Nah, informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyaknya mendeskripsikan kejernihan akhlak dari penulisnya. Mereka yang memiliki pandangan menyebarkan manfaat melalui media sosial dan berwawasan luas tidak akan tergesa-gesa dalam memposting berita. Ladang pahala justru akan mereka tuai, akan mengalir apabila setiap hal yang kita beritakan itu berkhasanah Islam. Dan layaknya seekor lebah yang hanya akan mencari madu jika insting kebaikan telah terpatri, indera kita tidak akan tertarik menciptakan hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Yang berikutnya, memperhatikan aturan Islam dalam bidang informasi. Sebenarnya ini sama saja dengan yang umum, tetapi kita lebih mendasarkan kepada agama. Seperti kita mengingat akan adanya hisab dari segala perbuatan yang kita lakukan, terus kemudian kita melakukan cross check ulang sebelum kita berpendapat. Siapa tahu apa itu akan menyakiti orang lain atau termasuk itu mencela orang lain, menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Kemudian kita selalu mengingat bahwa Allah memantau kita selama 24 jam penuh melalui malaikat raqib dan atid. Nah, subbab berikutnya adalah akhlak dalam berbusana. Busana sendiri adalah sesuatu yang kita pakai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, busana merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang ada di muka bumi ini. Jadi, kita sudah sepatutnya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dengan mentaati perintah dan larangannya dalam berbusana. Di zaman sekarang, banyak sekali manusia yang sudah lupa akan hakikat dan tata cara akan berbusana. Hal tersebut dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan pandangan orang lain. Nah, tujuan utama dari berbusana bukanlah untuk nilai estetika atau keindahan atau untuk bergaya, melainkan untuk menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat merupakan sesuatu atau bagian tubuh yang harus kita tutup karena rasa malu. Nah, adapun juga aurat bagi seorang laki-laki dan perempuan itu berbeda, gimana aurat laki-laki itu dari sebatas pusar hingga kedua lutut, dan aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bagi seorang muslimah, pakaian bukan hanya untuk menutup aurat, melainkan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah, juga mereka akan terhindar dari gangguan yang menyakitkan. Perkenalkan, nama saya Laura Oktavianda, nomor urut 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antar individu maupun antar kelompok. Menurut sabda Rasulullah SAW, yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari keburukan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah, yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menurut hadis ini adalah dalam berinteraksi sosial, muslim yang baik itu tidak menyakiti orang lain, baik itu melalui lisan maupun perbuatannya. Yang selanjutnya adalah akhlak dalam dunia akademik. Akademik sendiri berarti proses dalam sebuah pembelajaran. Menurut Haris, akhlak dalam menuntut ilmu terdiri dari niat sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mencari guru yang baik, mempunyai motivasi yang baik, konsentrasi dalam proses pembelajaran, sabar dan teguh hati dalam menghadapi segala tantangan, dan yang terakhir, memperlakukan guru sebaik mungkin. Itu tadi penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rina Bila. Saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam bekerja. Bekerja menurut Islam sendiri yaitu mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mendatangkan keberkahan baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Akhlak dalam bekerja menurut Santoso 2012 yaitu 1. Niat ikhlas karena Allah SWT. Contohnya, bekerja dengan ikhlas karena Allah agar dipermudahkannya pekerjaan karir kita. 2. Bekerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Contohnya,
mengerjakan pekerjaannya dengan tekun dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Contohnya, jika kita melakukan kesalahan saat bekerja, kita lebih baik bersikap jujur dan mengakui kesalahan yang sudah kita perbuat. 4. Profesionalitas dalam melakukan aktivitas, yaitu kita mampu memahami tugas dan tanggung jawab kita terhadap suatu pekerjaan. Terima kasih. Sekian presentasi pada video ini. Bila ada tutur kata atau perbuatan yang tidak mengenakan di hati para audiens, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.